Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang lelaki yang sepanjang hidupnya keras menolak Islam, sampai semua kaumnya masuk Islam, dia tetap kufur. Namun di perang Uhud hatinya bergetar. Ia turun ke medan jihad, masuk Islam di tengah jalan, bertempur habis-habisan, lalu wafat sebagai syahid. Lebih mengejutkan lagi, ia belum pernah sholat 1 rakaat pun. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi ia masuk surga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa rahmat Allah tidak terbatas dan husnul khotimah bisa datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya Allah, karuniakanlah kami iman yang teguh dan wafatkan kami dalam husnul khotimah sebagaimana Engkau memuliakan Amr bin Sabit radhiyallahu anhu. Simak video ini sampai akhir, kita akan melihat bagaimana seorang yang keras kepala berubah menjadi pahlawan iman dalam hitungan jam, dan bagaimana Allah menutup hidupnya dengan surga. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar belakang Amr bin Sabit. Di antara sekian banyak kisah sahabat Nabi yang menorehkan jejak heroik di medan jihad, nama Amr bin Sabit bin Waqsi radhiyallahu anhu muncul sebagai sebuah kisah yang tidak biasa. Kisahnya unik karena beliau baru memeluk Islam di detik-detik terakhir hidupnya. Namun Allah memberinya anugerah husnul khotimah yang gemilang. Wafat sebagai syuhada di perang Uhud, bahkan sebelum sempat menunaikan 1 rakaat sholat pun. Untuk memahami keistimewaan akhir hidupnya, kita perlu menengok latar belakang kehidupannya. Amr berasal dari Bani Ashal, salah satu kabilah besar dari kaum Ansor di Madinah. Bani Ashal sendiri memiliki posisi penting dalam tatanan sosial di Madinah sebelum kedatangan Nabi. Mereka dikenal sebagai kaum yang kuat, memiliki tokoh-tokoh berpengaruh, serta bagian dari 2 suku besar Aus dan Khazraj yang sering terlibat konflik panjang sebelum Islam datang membawa cahaya. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, banyak dari Bani Ashal yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Bahkan di antara tokoh besar mereka seperti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menjadi pelopor keimanan yang luar biasa. Namun Amr bin Sabit berbeda. Di saat hampir seluruh kaumnya menerima Islam, beliau tetap keras kepala dalam penolakannya. Beliau terkenal dengan sikap kekeh dan keras hati, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Sifat ini sebenarnya bukan hal yang asing di kalangan bangsa Arab kala itu. Banyak orang yang enggan meninggalkan keyakinan nenek moyang hanya karena faktor gengsi, harga diri, atau ketidakmauan untuk mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam kasus Amr, sifat keras kepala itu begitu menonjol sehingga beliau menjadi salah satu sedikit orang dari Bani Ashal yang masih bertahan dalam kekufuran, meskipun desakan moral dan sosial dari lingkungannya cukup besar. Bayangkan suasananya, hampir seluruh keluarga, tetangga, dan sahabat sebayanya dari Bani Ashal sudah menyatakan iman kepada Nabi. Mereka sudah ikut sholat, mendengarkan wahyu yang dibacakan, bahkan ikut berperang di sisi Rasulullah. Namun Amr tetap berdiri sendiri, tidak goyah dengan arus besar yang menarik orang-orang di sekitarnya menuju Islam. Dalam pandangan manusia, sikap seperti ini bisa dianggap keras hati, membandel, bahkan angkuh. Tapi di sisi lain, ada hikmah tersembunyi yang kelak akan terungkap. Allah ingin menakdirkan jalan hidup Amr berbeda dari kaumnya, agar akhirnya kisahnya menjadi teladan luar biasa tentang betapa luasnya rahmat Allah. Madinah pada masa itu bukan sekedar kota biasa. Ia adalah pusat peradaban baru Islam. Kaum muhajirin dari Mekah yang terusir dari tanah air mereka kini menemukan tempat berlindung di tengah kaum Ansor.
Perpaduan dua kelompok ini membentuk masyarakat Islami pertama yang solid. Di dalamnya ada persaudaraan yang kokoh, kesetiaan yang tinggi, serta pengorbanan yang tulus demi Allah dan Rasul-Nya. Bani Asyal sebagai bagian dari kaum Ansor menjadi salah satu kabilah yang andil besar dalam menopang dakwah Rasulullah. Maka sangat mengherankan bila di tengah semangat kolektif itu masih ada sosok seperti Amr bin Sabit yang menolak untuk beriman. Meski demikian, harus dipahami bahwa penolakan Amr bukan karena kebodohan atau ketidaktahuan. Beliau tahu betul tentang Islam, beliau mendengar dakwah Nabi, beliau melihat pengaruh Islam di kaumnya, tetapi hatinya tetap tertutup. Dalam riwayat disebutkan bahwa Amr memang tidak menyukai Islam sejak awal. Beliau membencinya dan membenci pengaruh besar yang Islam bawa ke dalam masyarakat Madinah. Inilah yang membuat tetap teguh dalam kekufuran, meskipun tekanan moral datang dari segala arah. Kalau kita renungkan, fenomena seperti ini sebenarnya sering kita jumpai dalam sejarah manusia. Ada orang yang hidup di tengah lingkungan Islami, mendengar kebenaran setiap hari, bahkan menyaksikan bukti nyata ayat-ayat Allah, tetapi hatinya tetap tertutup. Hidayah adalah milik Allah, dan Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki, seperti firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Ayat ini sangat tepat menggambarkan kondisi Amr bin Sabit. Bukan karena lingkungannya yang buruk, bukan pula karena kurang bukti, tetapi semata-mata karena Allah belum memberikan hidayah kepadanya. Namun yang menarik, sifat keras kepala Amr inilah yang kelak justru menjadi jalan baginya untuk mendapatkan husnul khotimah. Sebab ketika hidayah akhirnya mengetuk pintunya, sifat keras kepalanya berubah menjadi keberanian yang luar biasa. Begitu beliau memutuskan untuk beriman, beliau langsung melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa ragu, bahkan siap mempertaruhkan nyawanya di medan perang. Itulah titik balik yang menjadikan kisah Amr begitu istimewa. Awal perang Uhud dan pencarian sahabat. Hari itu, langit Madinah terasa berat. Debu-debu berterbangan, tanah berguncang oleh derap langkah para pejuang yang berangkat ke medan perang. Genderang jihad telah ditabuh, yaitu perang Uhud. Setelah kemenangan gemilang di perang Badar, kini kaum muslimin harus kembali menghadapi pasukan Quraisy yang datang dengan dendam yang membara. 3.000 pasukan musyrikin bergerak menuju Madinah, lengkap dengan persenjataan yang jauh lebih besar dibanding pasukan muslimin yang hanya sekitar 700 orang. Di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, Madinah nyaris kosong dari para lelaki yang biasanya menjadi penggerak utama masyarakat. Mereka telah berangkat bersama Rasulullah menuju Bukit Uhud di utara Madinah. Suasana kota berubah. Jalan-jalan tampak lengang, rumah-rumah sunyi, hanya tersisa kaum wanita, anak-anak, dan sebagian orang tua yang tidak ikut berperang. Bagi yang beriman, detik-detik itu penuh doa, penuh harap, dan penuh ketegangan. Disinilah muncul sosok bin Amr bin Sabit bin Waqsi, yang sejak lama dikenal sebagai orang yang membenci Islam. Beliau melihat sekelilingnya, rumah-rumah kaumnya kosong, wajah-wajah tetangga yang biasanya ramai, kini hanya menyisakan kesunyian. Semua lelaki yang beliau kenal, sahabat-sahabatnya, bahkan keluarganya, telah pergi berperang bersama Rasulullah. Amr mendatangi satu rumah, mencari seseorang yang beliau kenal, namun semua kosong. Beliau beralih ke rumah lain, berharap ada yang bisa beliau ajak bicara, tetapi kembali hampa. Tidak ada seorang pun. Mereka semua sudah berada di medan Uhud. Seakan-akan seluruh Madinah bergerak menuju satu tujuan, meninggalkan Amr seorang diri dalam kebingungan. Bayangkan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Selama ini beliau membenci Islam. Beliau tidak pernah mau mengikuti Rasulullah, bahkan menolak ajaran yang dibawa oleh beliau.
Namun kini beliau melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seluruh orang-orang yang beliau kenal rela meninggalkan rumah, keluarga, dan harta mereka demi satu tujuan, membela Allah dan Rasul-Nya. Sungguh ini bukan hal kecil bagi Amr yang terbiasa melihat kaumnya sibuk dengan urusan dunia, ladang, atau perdagangan. Pemandangan kali ini sangat berbeda. Semuanya berbaris rapi, rela mengorbankan nyawa, bukan demi kabilah atau kekayaan, tapi demi agama yang selama ini beliau tolak. Di titik ini, pergolakan batin Amr mulai terasa. Beliau yang selama ini keras kepala menolak Islam, tiba-tiba berhadapan dengan realita. Apakah mungkin seluruh kaumnya salah, sementara hanya dirinya yang benar? Pertanyaan itu terus berputar dalam hatinya. Sementara itu, dari kejauhan beliau mendengar kabar bahwa peperangan sudah dimulai. Pedang-pedang telah terhunus, panah-panah melesat di udara. Darah telah mengalir di medan Uhud. Kaum muslimin menghadapi ujian besar. Semakin lama beliau mendengar kabar, semakin kuat rasa gelisah itu menggerogoti hatinya. Suasana Madinah saat itu menambah tekanan batin Amr. Beliau melihat wanita-wanita menangis mendoakan suami dan anak mereka. Beliau mendengar suara takbir dari kejauhan, gema yang dibawa angin dari arah Uhud. Semua itu seakan menjadi panggilan bagi hatinya. Bayangkan seorang lelaki yang selama ini membenci Islam tiba-tiba merasa kosong. Kosong karena semua orang pergi meninggalkannya. Kosong karena beliau tidak lagi punya teman untuk berbincang. Kosong karena beliau berhadapan dengan dirinya sendiri. Inilah momen krusial dalam kehidupan Amr bin Sabit. Perasaan itu tidak bisa diibaratkan seperti seseorang yang selama ini menutup telinga rapat-rapat dari suara kebenaran. Tetapi suatu saat seruan menjadi terlalu hening, sehingga suara kebenaran itu terdengar jelas, menusuk ke dalam hati. Itulah yang dialami Amr hari itu. Beliau berdiri di depan rumahnya menatap arah Bukit Uhud. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya beberapa mil dari Madinah. Tetapi di balik bukit itulah kehidupan dan kematian sedang bertarung. Disitulah sahabat-sahabatnya berada. Disitulah Rasulullah berada. Dan beliau hanya berdiri di sini tanpa makna, tanpa arah, dan tanpa tujuan. Dalam benaknya beliau mungkin bergumam, apakah aku akan terus membenci agama ini, sementara semua orang yang kucintai rela mengorbankan nyawa mereka untuknya? Apakah aku akan tetap duduk di rumah, sementara mereka bertempur demi Allah dan Rasul-Nya? Pergolakan itu semakin dalam, hatinya seperti terhimpit antara dua gunung. Gunung kebencian lama yang terus menekannya, dan gunung kebenaran yang semakin sulit diingkari. Pada akhirnya, Amr tidak tahu bahwa beliau tidak bisa lari dari pertanyaan besar hidupnya. Apakah ia akan tetap mati dalam kekufuran? Ataukah ia akan memilih iman meski di detik terakhir hidupnya? Kondisi ini menjadi titik tolak perubahan besar dalam hidup Amr bin Sabit. Dari sinilah beliau akan mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Keputusan untuk memeluk Islam bukan dengan sekedar ucapan, tetapi langsung dengan darah dan pengorbanan. Keputusan mengejutkan masuk Islam di tengah jalan. Pergolakan batin yang menggelora di dalam hati Amr bin Sabit bin Waqsi akhirnya mencapai puncaknya. Beliau sudah mendatangi rumah-rumah kaumnya, tetapi mendapati semuanya kosong. Semua lelaki sudah menuju medan perang. Madinah terasa sunyi, seolah-olah kota itu sedang menunggu kabar besar dari Bukit Uhud. Amr berdiri lama di depan rumahnya, pandangannya tertuju ke arah utara, tepat debu perang mulai tampak dari kejauhan. Setiap suara takbir yang terbawa angin seakan mengetuk-ketuk hatinya. Beliau tahu di sanalah semua sahabatnya berada, bertempur demi agama yang selama ini beliau tolak. Semakin lama beliau berpikir, semakin kuat desakan di dalam jiwanya. Seolah ada suara yang berbisik, jika engkau memang lelaki sejati, pergilah ke sana. Jangan hanya berdiri di sini. Akhirnya, Amr mengambil keputusan besar. Beliau melangkah masuk ke rumah, menatap baju besi yang tergantung di sudut ruangan. Itu adalah baju perangnya,
peninggalan keluarga, simbol kehormatan seorang lelaki Arab. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, beliau mengenakannya. Satu persatu beliau pasang pelindung tubuh. Beliau ikat pinggangnya di pinggang, lalu mengambil tameng, baju besi yang dulu hanya beliau kenakan untuk pertempuran kabilah, kini akan dipakai untuk tujuan yang jauh lebih agung. Setelah itu, beliau menuju kandang kuda. Kudanya yang sudah lama menunggu tampak resah seakan merasakan bahwa pemiliknya akan menempuh perjalanan penting. Amr menungganginya, menarik nafas panjang, lalu memacu kuda ke arah Bukit Uhud. Debu berterbangan di belakangnya, langkah kudanya bergema di jalanan kosong Madinah. Bayangkan pemandangan itu, seorang lelaki yang dikenal sebagai pembenci Islam, kini menunggangi kuda menuju medan jihad. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Tapi Allah tahu, malaikat pun tahu. Hari itu, sejarah sedang ditulis ulang. Ketika Amr mendekati medan Uhud, pasukan muslim yang sedang berjuang melihat kedatangannya. Mereka terkejut. Dari kejauhan, mereka melihat seorang lelaki bersenjata lengkap, mengenakan baju perang, menaiki kuda, dan melaju cepat ke arah mereka. Spontan, beberapa sahabat berteriak, "Wahai Amr, menjauhlah dari kami, jangan dekati pasukan Rasulullah." Mereka mengira Amr datang sebagai musuh. Bagaimana tidak, selama ini beliau dikenal sebagai penolak Islam, bahkan pembencinya. Apa mungkin ia datang untuk membantu kaum muslimin? Namun Amr tidak berhenti. Beliau terus maju. Kudanya berlari mendekat hingga akhirnya beliau berteriak lantang dengan suara penuh keyakinan, "Aku sudah beriman." Kalimat itu menggelegar, memecah kebingungan para sahabat. Mereka saling menatap, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lelaki yang selama ini keras kepala menolak Islam, kini dengan tegas menyatakan keimanannya. Bukan di rumah, bukan di masjid, tetapi di tengah medan perang. Itulah momen titik balik dalam hidup Amr bin Sabit. Dalam sekejap, seluruh perjalanan panjangnya yang penuh penolakan terhapus oleh satu kalimat iman yang tulus. Beliau masuk Islam bukan karena tekanan, bukan karena ikut-ikutan, bukan pula karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Beliau masuk Islam karena hatinya benar-benar telah tersentuh. Karena beliau melihat kebenaran dengan jelas. Dan karena beliau sadar bahwa inilah saat terakhir baginya untuk memilih jalan Allah. Jika kita renungkan, inilah yang disebut dengan hidayah Allah yang datang di saat yang paling tidak terduga. Selama bertahun-tahun beliau menolak, tetapi ketika Allah menghendaki kebaikan, hatinya langsung berbalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keputusan Amr adalah bukti nyata sabda Nabi ini. Niatnya bersih, tulus, bukan demi kaumnya, bukan demi kabilah, melainkan demi Allah dan Rasulnya. Kita bisa bayangkan betapa besar keberanian Amr saat itu. Beliau tahu, begitu beliau mengucapkan kalimat itu, tidak ada jalan kembali. Beliau akan menghadapi pasukan Quraisy, mungkin akan mati dalam pertempuran. Tetapi beliau tidak peduli. Yang penting beliau mati sebagai seorang muslim. Momen ini adalah peralihan luar biasa. Dari seorang pembenci Islam menjadi mujahid dalam hitungan jam. Tidak ada masa transisi panjang. Tidak ada waktu belajar sholat. Tidak ada kesempatan untuk duduk mendengar hadis. Hanya ada iman yang murni, yang langsung terwujudkan dengan pengorbanan di jalan Allah. Inilah pelajaran besar bagi kita, betapa sering manusia menunda-nunda untuk beriman, menunggu waktu yang tepat, menunggu keadaan yang ideal. Padahal hidayah itu ketika datang harus segera diambil tanpa menunda. Sebab tidak ada jaminan besok masih hidup. Amr memahami hal itu dan beliau bertindak cepat. Beliau beriman, lalu segera membuktikan keimanannya. Sejak saat itulah Amr bin Sabit bukan lagi orang yang dikenal sebagai penolak Islam. Sejak saat itu, beliau adalah seorang mukmin sejati yang siap mempertaruhkan hidupnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Sejarah mencatat, tidak ada momen yang lebih indah dari titik balik ini. Sebab dari sinilah kisah husnul khotimah Amr bin Sabit bermula.
turun ke medan perang sebagai mukmin baru. Sejak mengucapkan kalimat singkat namun serat makna, "Aku sudah beriman," Amr bin Sabit radhiyallahu anhu berubah total. Beliau tidak menunggu lama untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Tidak ada syahadat yang diucapkan berulang-ulang di masjid. Tidak ada baiat panjang di hadapan Rasulullah. Bahkan tidak ada satu rakaat salat pun yang sempat beliau lakukan. Begitu beliau beriman, beliau langsung menghunus pedang, menunggang kuda, dan menerjunkan dirinya ke dalam pertempuran sengit di Uhud. Bayangkan suasana perang saat itu. Bukit Uhud dipenuhi teriakan takbir, deru kuda, suara dentuman pedang beradu, dan panah-panah yang melesat seperti hujan. Pasukan Quraisy datang dengan dendam membara setelah kekalahan mereka di Badar, membawa pasukan yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Sementara kaum muslimin, meski penuh semangat, jumlahnya jauh lebih sedikit. Mereka berperang dengan hati yang teguh, namun beban peperangan itu sangatlah berat. Di tengah suasana penuh ketegangan itulah Amr bin Sabit muncul, seorang mu'alaf baru yang bahkan belum sempat menyentuh sejadah, kini maju ke garis depan. Pedangnya berkilat, kudanya melompat menerobos barisan, dan beliau berteriak lantang bersama kaum muslimin. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa canggung, seolah-olah beliau sudah lama menjadi bagian dari mereka. Sungguh menakjubkan, beliau baru saja meninggalkan kekufuran, tapi keberanian imannya seketika tumbuh begitu kuat. Seolah Allah menuangkan keimanan itu langsung ke dalam dadanya, sehingga tidak tersisa sedikit pun keraguan. Beliau maju dengan sepenuh tenaga, menebas musuh-musuh Allah tanpa rasa takut. Sahabat-sahabat lain tentu terkejut melihat keberanian ini. Mereka tahu siapa Amr, mereka tahu betapa keras kepalanya selama ini, betapa beliau membenci Islam sebelumnya. Namun kini, orang yang sama justru berada di barisan terdepan, bertempur habis-habisan. Itulah bukti bahwa keimanan bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan tindakan nyata. Amr bertarung seakan sudah lama menjadi prajurit Allah. Pedangnya mengayun, tamengnya menangkis serangan demi serangan, darah musuh menodai bajunya, sementara tubuhnya sendiri mulai menerima hantaman pedang dan panah. Namun beliau tidak mundur, beliau tidak gentar. Dalam hatinya beliau satu hal, ini adalah kesempatan terakhir untuk menebus seluruh masa lalunya. Setiap luka yang menembus tubuhnya, setiap tetesan darah yang keluar adalah saksi keikhlasan keimanannya. Betapa banyak orang yang masuk Islam bertahun-tahun, tapi imannya rapuh ketika diuji. Sementara Amr yang baru saja beriman, langsung membuktikan keimanannya dengan nyawa. Inilah yang membuat kisahnya begitu agung. Sejarah mencatat tubuh Amr dipenuhi luka dalam pertempuran itu. Beliau tidak menahan diri, tidak memilih aman, melainkan menyerahkan sepenuhnya dirinya untuk Islam. Beliau sadar mungkin beliau tidak akan keluar hidup-hidup dari medan perang. Tapi justru itulah yang beliau harapkan, mati syahid dalam keadaan beriman. Inilah keajaiban hidayah. Seorang bisa saja menolak Islam selama bertahun-tahun, tetapi ketika Allah membukakan pintu hidayah, beliau berubah dalam sekejap. Tidak ada masa menunda, tidak ada alasan untuk menunggu. Amr tidak berkata, "Aku akan belajar dulu." Beliau tidak berkata, "Aku akan sholat dulu beberapa kali." Beliau juga tidak berkata, "Aku akan menunggu waktu yang tepat." Beliau langsung membuktikan imannya dengan pengorbanan yang tinggi. Pelajaran besar dari momen ini adalah bahwa nilai iman bukan diukur dari lamanya seorang masuk Islam, tapi dari ketulusan dan pengorbanannya. Seorang mukmin yang sudah beriman sejak kecil belum tentu memiliki keberanian seperti Amr. Tapi Amr dengan keimanan yang baru lahir langsung menunjukkan dirinya sebagai seorang mujahid sejati. Di sisi lain, keberanian Amr juga menunjukkan betapa luas rahmat Allah. Amr tidak sempat menunaikan ibadah ritual. Beliau belum sempat berwudu, belum sempat melaksanakan sholat, belum sempat belajar Al-Quran. Tapi Allah menerimanya karena yang Allah lihat adalah hati dan niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hati Amr saat itu dipenuhi iman yang tulus. Amal Amr adalah pengorbanan di medan perang. Itulah yang membuat Allah menerimanya dengan husnul khotimah yang mulia. Bayangkan seorang lelaki yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai penentang Islam, justru wafat sebagai syuhada. Tubuhnya berlumur darah, penuh luka, namun wajahnya bercahaya dengan keimanan. Para sahabat yang melihatnya pasti tertegun, bahkan takjub. Siapa yang menyangka orang yang dulu keras kepala justru menutup hidupnya dengan cara yang paling indah. Inilah bukti nyata firman Allah. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Beliau kehendaki kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah. Dan pada hari itu Allah memberi petunjuk kepada Amr bin Sabit. Petunjuk yang bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menjadikannya teladan abadi bagi umat Islam sepanjang zaman. Dialog dengan Sa'ad bin Mu'adz. Perang Uhud akhirnya usai. Debu mulai turun, pekikan takbir berangsur reda, dan medan peperangan penuh dengan tubuh syuhada. Di antara mereka yang terluka parah adalah Amr bin Sabit radhiyallahu anhu. Para sahabat Rasulullah segera mengangkatnya dengan hati-hati, lalu membawanya pulang ke rumah keluarganya. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir deras, dan nyawanya seakan berada di ujung helaian nafas. Di rumah itu datanglah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pemimpin besar dari kaum Ansor dan salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Sa'ad memandang tubuh Amr yang terkapar. Lalu beliau ingin memastikan satu hal, apa yang mendorong Amr hingga rela mengorbankan dirinya dalam perang ini. Sa'ad pun berkata kepada keluarganya, tanyakan kepadanya, apakah beliau melakukan semua ini karena fanatisme untuk kaumnya? Atau sekedar marah demi keluarga dan bangsanya? Ataukah beliau benar-benar berperang karena Allah dan Rasulnya? Amr yang masih bisa berbicara dengan suara lemah namun penuh keyakinan menjawab, bahkan demi Allah dan Rasulnya. Jawaban itu sederhana tetapi jelas. Itulah tanda keikhlasan yang sesungguhnya. Bukan karena suku, bukan karena harga diri, bukan pula karena gengsi. Beliau masuk Islam di saat genting, namun imannya langsung mengkristal dalam bentuk pengorbanan total. Kata-kata terakhir itu menjadi saksi bahwa hidupnya benar-benar ditutup dengan iman dan jihad. Sebuah penegasan bahwa Amr bin Sabit radhiyallahu anhu bukan hanya masuk Islam di akhir hayat, tetapi juga wafat dengan keikhlasan yang murni. Wafat syahid tanpa pernah sholat. Tidak lama setelah menjawab pertanyaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, nyawa Amr bin Sabit pun perlahan meninggalkan raganya. Luka-luka yang dalam telah membuat tubuhnya lemah, dan akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan baru saja memeluk Islam. Yang menakjubkan, Amr wafat dalam keadaan belum pernah sholat 1 rakaat pun. Namun Rasulullah memberikan kabar gembira yang agung. Amr bin Sabit termasuk ahli surga. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga dicatat oleh Al-Hakim, dan dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Para ulama sepakat bahwa kisah Amr bin Sabit adalah riwayat yang sahih. Beliau dikenal dalam literatur hadis sebagai seorang sahabat yang masuk Islam di medan Uhud, berperang lalu gugur syahid tanpa sempat menunaikan 1 rakaat sholat pun. Inilah pelajaran besar bagi kita. Rahmat Allah jauh lebih luas dari prasangka manusia. Husnul khotimah tidak selalu datang kepada orang yang lama beribadah, tetapi kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan keikhlasan dan niat yang benar. Amal ditentukan oleh akhir hayat sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Amr bin Sabit radhiyallahu anhu menjadi teladan bahwa iman sejati bukan soal lamanya berislam, tetapi soal kemurnian hati saat bertemu Allah. Maka marilah kita memohon kepada Allah, ya Allah, tutuplah hidup kami dengan iman, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dan kumpulkan kami bersama Rasulullah dan para sahabat mulia.
sebagaimana engkau muliakan Amr bin Sabit radhiyallahu anhu dengan surgamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.